Selamat petang untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mohon bisa mengecek kembali handphonenya agar bisa dimatikan atau silentkan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 27 ayat yang pertama dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Nomor 26. Pujian nomor 26. Mulia untuk Allah. Pujian 26, kita bangkit berdiri. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, yang rela disalib untuk manusia. Terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah
tetaplah penebusan mulia untuknya. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kepada kami semua, sehingga Engkau telah menghimpun kami, anak-anak-Mu, di rumah-Mu. Bahkan di hari Sabat ini, kami bisa datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya kami mohon kepadamu, Kau yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami, sehingga kebaktian kami dan penyembahan kami di hadapan-Mu bisa berkenan. Dan kiranya Engkau yang menyertai jalan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima. Kita akan membaca satu pasal ini dari ayat 1 sampai 13, dan nanti 2 ayat terakhir kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal yang kelima 1 sampai 13, saya akan memulai. Dosa dalam gereja. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan itu dari tengah-tengah kamu? Sebab sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku hadir, yang telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Di mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamilkan seorang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Allah anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul.
Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu dan semua karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar gereja? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada di dalam gereja? Mereka yang ada di luar gereja akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang ada kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kita selalu akan diberkati Tuhan yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Kita akan memuji Tuhan. 194. Pada Yesus percayalah. 194. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu asal kau percaya pada Yesus, kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Genaplah keselamatannya asal kau percaya pada Yesus, kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Allah jalan hidup benar, tuntunmu ke surga. Jangan tunggu, percayalah kan boleh berkat-Nya. Pada Yesus, ialah Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Mari kita sama-sama melihat ayat hafalan kita yang terdapat dalam buletin gereja. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita akan hafalkan sebanyak 3 kali. Kita baca 2 kali dan kita akan coba hafal di kali yang ketiga. Kita akan baca dulu 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru.
sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menghafalkan ayat ini. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi kita hafalkan 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Semoga kita bisa menghafalkan ayat ini dan menjadikan ayat ini kekuatan untuk kita. Saya tidak melihat ada orang baru hari ini, namun kita bersyukur kita bisa berhari Tuhan hari ini. Kita akan terus berdoa, semoga kita bisa mengajak teman-teman kita, famili kita untuk datang berkebaktian matahari terbenam. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang akan membawakan kantong persembahan adalah Saudari Veronica, dan kita iringi dengan lagu 354. Ku bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam jantungku, ku bekerja untuknya, ku serahkan semuanya untuk rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja untuknya, ku bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja untuknya, ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja untuknya, ku bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua untuknya, untuk bekerja untuknya, ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja untuknya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para
Sekali lagi kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang telah menjadi dan selalu menjadi sumber berkat untuk kami semua, baik berkat secara rohani maupun berkat-berkat jasmani yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah menyertai kebaktian kami. Bahkan Engkau telah mengizinkan kami membawakan persembahan kami di hadapan-Mu. Untuk itu kami memohon Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan sukacita. Berkati orang tua dari anak-anak yang juga memberikan persembahan ini. Dia juga memohon Engkau yang menolong pengurus gereja dalam mempergunakan uang ini sehingga bisa memuliakan nama-Mu dan berbuat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami juga ingin menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu saat baik anak-anak maupun orang dewasa yang akan sama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami, persiapkan kami sehingga kami bisa menerima berkat rohani ini dan kami bisa pulang dengan penuh. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan dengan tema Buanglah ragi lama supaya menjadi adonan yang baru. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita kembali mengulang ayat hafalan kita dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ intinya adalah suatu perintah, buanglah ragi lama supaya kamu kembali lagi menjadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi, artinya dosa-dosa kita sudah disucikan dengan sempurna dengan darah Yesus. Maka di situ disebut ada dua sebab sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang putramu, yang telah Engkau utus untuk menjadi juru selamat seluruh dunia, untuk membersihkan dosa-dosa kami orang yang berdosa dengan darahnya sendiri sebagai anak dombamu yang telah disembelih, disalibkan di atas bukit Kalvari. Bapa, kami menyerahkan pelajaran akan firman-Mu. Kami sadar kami orang berdosa, kami perlu Engkau mengampuni dosa kami, sehingga Roh-Mu yang kudus dapat menaungi kami, mengurapi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Kami juga diberi kuasa kebangkitan Yesus untuk melaksanakan dan mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu ini, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu ini secara rohani, bahkan secara kuantitas, supaya orang percaya dapat Engkau tambahkan, baik dari yang anak-anak sampai yang berusia dewasa. Khususnya keluarga kami yang belum percaya Yesus, kiranya mereka dapat didorong Roh Kudus untuk menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kami menyerahkan seluruh anggota gereja, baik yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang bekerja, yang melayani, kiranya Engkau menyertai kami, bahkan yang di rumah masing-masing sebagai ibu rumah tangga, ataupun yang sudah purna tugas, kiranya Engkau memberikan kami sukacita surgawi untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, buanglah ragi lama. Apa itu ragi? Ragi itu adalah perbuatan dosa kita, disebut ragi lama. Bahkan dalam pelayanan Yesus, semua dosa itu dia rinci. Kalau kita masih ingat, pikiran jahat kita, kemudian percabulan,
pornografi, kemudian kalau kita lihat ya, curi, korupsi yang merajalela dan sebagainya. Ya, sampai yang terakhir adalah hujat, kemudian sumpah palsu dan kebebalan, orang yang tidak mau bertobat sekalipun dinasehati. Ini ada kaitannya dengan gereja di Korintus yang menghadapi masalah. Nah, kalau kita lihat masalah apa yang terjadi di gereja Korintus. Nah, gereja Korintus kalau kita lihat secara sekilas, ini adalah kota Korintus modern dengan kota Korintus zaman pada Rasul, ya, abad pertama dan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di mana nih posisi kota Korintus, dia berada di dekat dengan kota Athena. Nah, kota Athena ini adalah ibu kota dari negara Yunani pada saat ini. Ya, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau kita ke Yunani di sini, maka dipakailah bahasa Yunani modern. Ya, alfa, beta, gamma, sampai yang terakhir omega. Ya, abjad bahasa Yunani. Ya, kalau kita belajar matematika, fisika, biasanya ya ada kita temukan yaitu rumus-rumus dengan alfa, beta, gamma sebagai apa? Konstanta. Nah, kalau kita lihat, nah kota Korintus berada di sini, ya. Rasul Paulus diperintahkan dari Troas ini tidak boleh ke timur, ya, pemberita Injilnya harus ke barat. Maka dia dari Troas ini dia ke di sini, daerah Filipi. Ya, Filipi ini dekat dengan Tesalonika. Ya, di peta ini tidak dicantumkan kota Filipi. Ya, Kisah Rasul 16. Nah, kemudian dari Filipi dia bergerak ke Tesalonika dan akhirnya dari Akhaya dia sampai di kota Korintus. Nah, kenapa kota Korintus ini penting? Ya, pernah saya jelaskan. Karena Korintus ini ada satu daratan yang sempit. Ya, daratan sempit yang bernama Isthmus, ya, Isthmus ya. Kenapa sempit? Kalau zaman dulu ya orang berlayar, dia mau dari sebelah sini ke sebelah sini, maka dia bisa berlayar ya dari laut Aegean ini, Aegean, menuju ke laut ini, ya, laut Ionian. Di sini ombaknya besar, sehingga orang menghindari pelayaran yang berputar seperti ini. Maka ya kapal-kapal akan mendarat di sini dan barang-barangnya dilangsir, ya, kalau kamu tahu pekerjaan di pelabuhan ya, diangkut, dipindahkan ke kapal di sini sehingga dari sini aman mereka, ya, pergi ke sebelah barat, ya, dari timur. Makanya tempat ini begitu populer karena ini adalah daratan yang sempit sekali. Sesempit apa nanti kita lihat ya. Nah, pada abad yang pertama tahun 67 ya, ada orang sudah berusaha menggali kanal ya di Selat Isthmus itu. Jadi Isthmus ini merupakan tempat yang penting karena di situ diselenggarakan pertandingan yang sejenis dengan Olimpiade. Ya, Olimpiade ya. Tapi ini pertandingan namanya Isthmus. Nah, jadi mereka menggali kanal, ya, kanal itu mulai dari abad pertama tahun 67, baru ya abad 19 tahun 1881 kanal itu jadi. Ya, kanal itu jadi sehingga panjang kanalnya Isthmus ini berapa panjang? Yaitu sekitar 4 mil atau 6,5 kilometer saja Isthmus itu ya, daratan itu ya. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini Isthmusnya. Isthmusnya sekitar 6,5 kilometer, digali ini kanal. Dulu orang ya tidak punya kanal saluran ini, mereka mengangkut barang nih dari sini ke sini. Paham ya? Ini penting ya untuk kita memahami dunia perjanjian baru. Nah, sudah dikatakan kota Korintus itu kota yang ramai. Nah, kota yang ramai ini membuat ya banyak pelaut datang ke situ. Sehingga ada istilah Korintus. Mari kita berkorintus. Apa artinya mari kita berkorintus? Artinya kita hidup bagaimana? Mengumbar hawa nafsu. Karena di kota Korintus ini berdiri kuil. Kuilnya itu para
pelaut diberitahu dengan ajaran setan, kalau kamu pada pagi hari pergi ya menyembah dewa-dewi di dalam kuil, maka kamu akan menjadi orang kaya. Itu yang pertama ya. Kemudian waktu mereka datang ke kuil, di kuil-kuil itu ada yang namanya imam-imam wanita yang melayani. Dan dikatakan lagi, kalau pagi hari kamu datang menyembah berhala, kamu akan jadi kaya raya. Nah, apalagi ditambah malam hari kamu datang, kamu berjinah dengan para imam-imam ini yang wanita sebagai apa? Wanita tunasusila, wah kamu tambah kaya. Sehingga ya bukan hanya penyembahan berhalanya itu begitu marak, ya pelacuran juga begitu marak. Makanya kalau dikatakan ya mari kita berkorintus, artinya pergi ke kota Korintus dan mengumbar hawa nafsu. Jadi satu istilah yang tidak baik ya. Nah, kalau kita lihat di surat kepada gereja Korintus, saya sudah pernah katakan bukan hanya 2 surat yang Rasul Paulus tulis. Nah, makanya kita membaca ayat 9. Coba lihat ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepada kamu. Di mana nih suratnya? Nggak ada di Perjanjian Baru. Ya, disebut surat yang hilang. Ya, dia bukan hanya menulis surat 2 kali loh, tapi lebih daripada 2 kali. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul. Ya, cabul itu istilah sekarang pornografi. Ya, cabul ya. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang menjadi masalah di kota Korintus yang sudah parah betul, ternyata gereja Korintus juga punya masalah yang sangat parah. Pernah kita pelajari sebelumnya, masalah pertama adalah perpecahan yang kita sebut sebagai klik. Sebagai apa? Klik. Ya, ada yang berkata, saya adalah kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Petrus, saya kelompoknya Apolos. Padahal tidak boleh seperti itu di gereja. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam gereja terjadi juga ya bukan hanya klik, tapi dalam gereja ada kaum Yahudi dan kaum yang tak bersunat. Itu juga menjadi masalah. Kekauman ataupun kesukuan. Ya, makanya di gereja kita harus berwaspada ya. Jangan sampai timbul masalah kesukuan. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat di pasal yang tadi kita baca itu mengenai kawin. Ya, bahkan dikatakan memang ya orang mendengar sudah menjadi rahasia umum bahwa ada pornografi, percabulan, perjinahan di antara kamu. Bahkan ya percabulan ini begitu hebat ya, tidak terjadi sekalipun di antara orang tidak percaya. Kenapa? Karena ada orang hidup dengan istri ayahnya. Ini yang terjadi ya. Kenapa bisa begitu? Ya pernah terjadi di Perjanjian Lama. Kalau kamu baca, Ruben, dia berzinah dengan istri ayahnya. Makanya Ruben, putra pertama dari Israel, tidak boleh menjadi yang mewarisi hak kesulungan. Ini terjadi ya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Ini yang menjadi problem, gerejanya ada masalah, tapi mereka merasa diri mereka hebat secara spiritual. Ya, kamu tidak boleh begitu. Sebenarnya kamu harus berduka cita. Ini kalimat yang sangat-sangat berat. Artinya begini, dalam gereja kalau ada masalah terjadi, kita orang Kristen yang ada dalam gereja, apalagi pemimpinnya, tidak boleh menganggap remeh. Tetapi di sini kamu harus berduka cita. Kata berduka cita di sini adalah sama dengan seperti kita punya orang yang kita cintai mati. Ya, kamu belum pernah mengalami mungkin ada orang yang kamu cintai, yang dekat sekali dengan kamu, mati. Bagaimana perasaannya? Misalnya orang baru nikah, istrinya mati, waktu suaminya sedih sekali. Ya, kami pernah mengalami adik-adik saya dua-duanya masih muda mati. Kesedihan seperti itu ya tidak banyak orang tahu. Paulus mengatakan kamu harus berduka cita meratap. Nah, jadi kalau dalam gereja ada masalah. Nah, masalah di sini apa? Masalah kotor. Ya, mereka itu tercemar dosa. Jadi kalau begitu, apa yang terjadi? Kamu harus keluarkan ya orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Bagaimana cara mengeluarkannya?
Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Ya, seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Nah, bila mana kita berkumpul dalam roh, ya seperti saat ini kita berkebaktian, ya kamu bersama-sama dengan aku. Artinya bukan hanya ya gereja itu dapat bertemu, tetapi di sini dikatakan lebih lanjut, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang seperti itu harus dikeluarkan ya dari gereja. Nah, seperti yang pernah dijelaskan, apa penyelesaian yang dapat ya dilakukan dalam gereja? Sudah saya katakan kan sebelumnya, penyelesaiannya itu adalah Kristus. Paulus mengatakan, aku datang kepada kamu, aku tidak mau tahu yang lain-lain kecuali apa? Salib Kristus. Ya, salib Kristus. Yang di sini dengan apa masalah gereja bisa diselesaikan? Dengan kuasa Kristus, Tuhan kita. Kenapa begitu? Karena gereja semuanya adalah miliknya Kristus. Bagaimana kamu dan saya bisa percaya? Karena kita dibeli loh dengan darahnya Yesus. Di mata Tuhan yang paling berharga adalah orang-orang percaya. Kenapa? Karena dengan darahnya Yesus kita dibeli dengan lunas. Tadi dalam PDA kepada ibu-ibu yang sudah tua, saya katakan, waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, itu hanya 6 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 dia beristirahat, Sabat. Tetapi untuk menyelamatkan kita, Yesus datang ke bumi menjadi manusia 33,5 tahun. Jadi mana yang lebih mudah? Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, atau menebus orang yang berdosa supaya menjadi kudus? Semua bisa menjawab, walaupun mereka sudah tua. Mereka mengatakan menebus dosa manusia itu jauh lebih berat, lebih susah. Bahkan putra Allah harus mati untuk dosa-dosa kita. Ya, kamu bayangkan ya, bahwa dalam pasal sebelumnya dikatakan barang siapa yang berani, ya dalam pasal 4, merusak gerejanya Tuhan. Karena gereja ini ada 2 hal. Gereja secara individu kita, ini adalah gereja. Barang siapa dirinya sendiri yang merusak tubuhnya sendiri dengan pencemaran dosa, Tuhan akan bertindak. Itu di pasal 4 ya, sudah kita pelajari. Dan juga kalau ada orang merusak gereja secara ya, seluruh tubuh Kristus, ya bukan hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, dengan mendatangkan yaitu ajaran palsu, hidup ya berdosa dalam gereja, maka juga Tuhan akan menghukum orang yang bersangkutan. Di pasal 4 ya pasti ditindak. Nah, sekarang di pasal 5 masalah yang terjadi adalah masalah kawin. Di luar itu sudah hidupnya tak senonoh. Sekarang di gereja dikatakan lebih tidak senonoh. Ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini mempunyai satu konsekuensi ya, yaitu di gereja yang terjadi masalah seperti ini, maka berlaku apa yang Yesus katakan yang pertama ya, yang dinamakan ekskomunikasi. Ekskomunikasi artinya orang itu ya dalam Injil Matius pasal 8, waktu dia berdosa, orang yang tahu dia berdosa harus menegur secara pribadi pada orang yang berdosa supaya dia bertobat. Bisa nggak orang yang berbuat seperti itu ya, dalam perkawinan yang ngawur seperti itu, bisa nggak ditegur supaya dia bertobat? Dalam Alkitab ada contohnya ya, ketika di zaman mereka pulang dari Babel ya ke tanah perjanjian, mereka membangun tembok, mereka membangun bait Allah, tetapi apa yang terjadi? Orang Israel yang pulang ya dari tanah Babel, mereka kawin campur dengan orang yang tidak percaya. Nah, waktu mereka kawin campur dengan orang tidak percaya, maka Ezra mengatakan pada mereka, kamu harus ceraikan istri kamu yang tidak percaya. Dan itu terjadi loh.
Ya, di mana dinasehati orang tuh sadar dan dia bertobat. Itu tindakan yang pertama ya, dinasehati orang mau terima. Nah, pernah nggak terjadi di dalam gereja hal seperti ini? Pernah di zamannya penginjil John Sung. John Sung itu kemana-mana selalu berkhotbah, memberitakan Injil. Dia memanggil orang supaya percaya Yesus. Dan ketika dia mengabarkan Injil di Singapura, apa yang terjadi? Banyak orang datang mendengarkan Injil dan bertobat percaya Yesus, termasuk pendeta Timothy To yang merintis gereja BP, dan termasuk ya, Dr. S. Hato. Umur pendeta Timothy To waktu itu belasan tahun, Dr. To umurnya 9 tahun. Dia bertobat karena pengabaran Injil oleh Dr. John Sung. Bukan hanya anak kecil bertobat, orang dewasa bertobat. Dan yang bertobat di antara mereka yang mendengarkan Injil ada tauke. Tahu kan tauke kan? Orang kaya. Nah, orang kaya zaman dulu tuh biasa punya banyak istri. Saya pernah kerja dengan Sindar Maskut, pendirinya istrinya tuh hampir 30. Sekarang kamu lihat YouTube ya, ada anak dari istri keberapa sedang ya, berperkara dengan abang-abangnya. Dia mengatakan, bapak saya meninggalkan harta ribuan triliun, saya hanya dapat 1 M. Jadi ini bukan rahasia umum ya, bisa dibaca di koran, bisa kamu tonton di YouTube. Nah, waktu itu tauke mendengarkan John Sung percaya Yesus. Nah, bagaimana? Apakah gerejanya itu menganggap, oh enggak apa-apa kan, sudah kepalang basah, sudah menikah dengan 5 istri. Jadi gereja boleh lah, ya dia kan dulu sudah punya 5 istri, jadi anggota gereja enggak apa-apa lah, tetap 5 istri. John Sung bilang enggak boleh. Bagaimana caranya? Semua istri muda kamu ceraikan. Dan semua istri muda mereka itu jadi apa? Percaya Yesus juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua istri-istri muda ini akhirnya menjadi pengabar Injil, sekolah di Alkitab Chin Lien. Ya, saya pernah dibawa ya ke sekolah Alkitab Chin Lien ya oleh orang yang tahu sejarahnya, dan dibawa ke satu tempat di mana John Sung bermalam di dalam kamar itu ya. Nah, John Sung bilang, yang bertobat tidak boleh lagi hidup sebagai istri dari tauke ini. Dan semua mereka menjadi pengabar Injil sekolah Alkitab di sekolah Chin Lien. Dan tauke ini hanya punya 1 istri, istrinya yang pertama. Ya, ternyata dosa seperti ini bisa ditangani, bukan tidak bisa ditangani ya. Kenapa? Karena ada kuasanya Yesus. Ya, kalau kita nasihati, kalau dia bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, nah ini gereja harus melakukan yang namanya disiplin. Dinasihati pertama kali nggak mau, kemudian bawa lagi lebih banyak orang nasihati dia tetap tidak mau, kemudian masalah ini dibawa kepada ya, rapat pemimpin gereja, dan akhirnya orang ini tidak boleh ikut pernyataan kudus, tetap tidak mau bertobat, dia akhirnya kita keluarkan dari anggota gereja. Maka ada orang mengatakan, inilah yang disebut menyerahkan orang itu kepada iblis. Artinya, kalau dia sudah bukan anggota gereja, dia nggak perlu lagi ya kita besuk, kita doakan dan sebagainya. Supaya nanti ya, waktu dia di luar hidup ya, dihantam terus oleh iblis ya. Karena orang berdosa itu pasti banyak problem. Ya nggak mungkin ya orang berdosa itu hidupnya tenang-tenang, pasti banyak problem. Dan dia begitu dia sadar, dia bisa bertobat. Ya, ada penafsir yang mengatakan seperti itu. Contohnya siapa? Putra bungsu kan? Betul nggak? Dia mendapatkan warisan, dia maunya cash. Dia nggak mau ya warisannya dia kembangkan jadi bisnis lebih besar, enggak. Dia jual semua propertinya, dia dapat cash, dia pergi ke tempat yang jauh, dia gunakan uangnya untuk berfoya-foya. Tetapi waktu dia mengalami kelaparan, kerjanya hanya bisa jaga babi karena nggak punya skill ya, anaknya orang kaya kan. Akhirnya dia sadar, dia kembali kepada bapaknya yang menunggu dia datang loh. Bapaknya ya sudah tua, begitu melihat putra bungsunya jauh sudah tahu karena tiap hari ditunggu putra bungsunya dan bertobat.
Jadi kita serahkan pada iblis artinya apa? Ekskomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ya, ada signifikasi dari kuasa rohani. Seperti Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 20. Mari kita baca. Dia pernah menyerahkan orang kepada iblis supaya tidak lagi menghujat. Ya, secara literal, orang itu bernama ya, Hymenaeus dan Alexander. Dalam 1 Timotius pasal 1 ya, ayat 20 kita baca sama-sama. Beberapa orang telah menolak jantung nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya siapa? Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, pada zaman para rasul, ketika dosa itu muncul dalam gereja, Tuhan itu dengan kemahakuasaannya menindak dosa loh. Seperti siapa itu? Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 5, Ananias dan Safira. Ya kan? Mereka berbohong pada Roh Kudus. Ananias berbohong dulu, langsung ditegur, langsung dia mati. Kemudian langsung dikubur. Tak lama datang Safira, istrinya juga sama berbohong, langsung dihukum mati oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus ya pasal 11 tentang perjamuan Tuhan, Paulus mengatakan di antara kalian banyak ya. Coba lihat ya, 1 Korintus 11. Jadi ada konsekuensi bukan hanya ya di ekskomunikasi, tetapi barang siapa yang berani ya berdosa, maka apa yang terjadi ya? Banyak di antara kamu, ayat 30, yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang sudah tidur. Ya jelas ya, kalau dosa itu tidak ditangani, maka konsekuensinya sangat berat. Ya bisa lemah, banyak problem, bisa sakit. Ada orang sakit karena dia berdosa, ya bukan karena kehendak Allah yang apa? Yang membuat dia supaya ya hidup tidak sombong seperti Paulus ya. Paulus itu sakit. Kenapa dia berdoa terus 3 kali? Sakitnya tuh nggak dihilangkan Tuhan loh. Tuhan bilang supaya kamu sakit, kamu sadar, kamu harus terus ya bergantung pada anugerah Tuhan, dan kamu supaya jangan sombong. Kenapa? Karena kepada Paulus diberikan begitu banyak wahyu ya. Dari tangan dia ada 14 surat perjanjian baru yang dia tulis. Kalau termasuk dengan Lukas ya, mereka berdua, kalau dikombinasi hampir ya separuh dari perjanjian baru itu dari Rasul Paulus dan Dr. Lukas. Jadi jangan sombong, walaupun Tuhan memakai kamu, sengaja Paulus dibuat ada penyakit dalam tubuhnya. Ada orang mengatakan dia sakit malaria. Ya malaria kan seperti sekarang kan tipus kan, kumat kan. Nah zaman dulu kan nggak ada obat, tiba-tiba dia menggigil begini. Nah, begitu dia menggigil dia ingat loh, oh saya ini orang berdosa, tapi Tuhan pakai saya jangan sombong. Ada orang mengatakan matanya nggak bisa melihat dengan baik, sehingga kalau dia mau menulis ya surat, dia harus punya juru tulis. Ya, kita nggak tahu yang persis yang mana. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, masalah yang terjadi di gereja, justru mereka itu bagaimana? Ayat 6. Mereka memegahkan diri. Ya, kemegahan yang demikian tidak baik, tidak tahukah kamu? Nah, sekarang kita pelajarannya bagaimana menangani masalah di pasal 5. Yang pertama ada 3 hal yang harus disadari oleh gereja. Ya, yang pertama adalah ketahuilah bahwa sedikit ragi, sedikit di sini ragi ini seperti apa? Kotoran, ya, mengkhamirkan seluruh adonan. Artinya begini, kalau kita punya minuman susu ataupun makanan, coba kamu bayangkan ya, tiba-tiba jatuh ke dalam makanan itu lalat. Siapa yang masih mau makan? Ya kan? Pasti nggak mau dong. Ya, kalau di restoran lalatnya jatuh di makanan itu walaupun mahal, kita bilang sama tukang restoran, dia pasti ganti dengan yang baru. Karena nggak boleh lagi disantap. Nah, jadi di sini kotoran yang sedikit ya bisa membuat ya adonan itu yang banyak menjadi yang namanya kotor. Ya kalau sudah kotor bagaimana caranya?
Ya, gereja kan nggak mungkin dibuang semuanya kan, nggak mungkin ya, tutup saja gerejanya, nggak bisa. Artinya kotoran itu kamu keluarkan. Setelah dikeluarkan kotoran itu, maka gereja ini akan dimurnikan, dikuduskan kembali oleh Allah. Ini kemahakuasaan Allah. Ya, kalau makanan gatu lalat kita buang semua. Tapi kalau gereja ada orang berdosa, kita tangani dia bertobat, ataupun kita ekskomunikasi, dia tidak ada lagi di sini, gereja itu dikuduskan. Makanya hafalan kita tadi apa? Bahwa buanglah ragi lama, karena kita memang sudah menjadi adonan baru. Adonan baru itu apa? Kita ini adalah orang-orang yang secara posisional kudus di hadapan Allah. Nah, dikatakan sama dengan yang kita baca tadi kan? Buanglah ragi lama supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak beragi. Ya, tidak beragi di sini adalah melambangkan ya, tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Seperti waktu kita makan ya, roti perjamuan Tuhan, roti yang tidak beragi. Itu roti Paskah. Bagaimana caranya ya kita yang sudah kotor bisa dibersihkan, yaitu dengan apa? Darahnya Yesus. Ya. Di sini dikatakan sebab anak domba Paskah Tuhan Yesus sudah disembelih, yaitu Kristus. Ya, artinya di sini darah Kristus bisa kuduskan kita. Jadi di sini yang pertama kotoran harus dideteksi, yang kedua kotoran itu dibuang, yang ketiga kalau kotoran itu dibuang kita di ayat ke-8 bisa menjadi kudus, menjadi murni, menjadi benar. Itu proses yang harus dilakukan, walaupun ya dalam proses itu bisa sakit sekali. Ya, ini seperti kalau orang sakit itu penyembuhannya sudah bukan obat, bukan lagi infus, tapi dioperasi. Ya, operasi. Bukan suatu hal yang kecil ya ini terjadi. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, Paulus di sini juga menekankan dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-13 bahwa orang yang sudah berdosa seperti itu kita lihat ya sebagai apa? Kerabat kita, tetapi kerabat yang palsu. Ya, kerabat palsu. Kenapa kerabat palsu? Mereka menganggap diri mereka percaya, tapi mereka itu bukan orang percaya. Kalau orang percaya masa bisa di sini kikir, menipu, menyembah berhala. Ya kan? Jadi ini adalah apa? Kerabat-kerabat kita yang palsu. Jadi kerabat-kerabat palsu itu menjadi apa? Sekarang musuh kita. Gak gampang ya dalam gereja ya menangani ya orang yang kita kenal, tapi akhirnya dia menyimpang ya berdosa, dan kita sebagai ya orang-orang dalam gereja harus menangani. Nah, kalau dalam perjanjian lama hal yang paling susah ditangani adalah perkara di dalam rumah sendiri. Nah, coba kita lihat dalam Ulangan 21:21. Gampang ingat ya? Ulangan 21:21. Seorang anak yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan walaupun sudah dinasehati. Apa yang firman Tuhan katakan ya kepada orang Israel ya, supaya jangan menjadi kanker ya dalam kehidupan orang Israel. Dalam Ulangan 21 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Maka haruslah si gadis itu, 21, saya baca 21. 21. 1, 2, 3. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ya, jadi anak yang sudah degil, diberi nasihat, tetap membangkang, tidak mau mendengarkan perkataan dari orang tua dan firman Tuhan, dia adalah pelahap dan peminum, maka ini yang harus dilakukan. Ulangan 21 ayat 21. Ya, jangan sampai di gereja ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi Paulus mengatakan dia masih melakukan percabulan, kemudian kikir, menyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu,
Ya, dengan demikian orang yang seperti itu jangan sekali-kali kamu makan bersama-sama. Makan bersama-sama itu artinya dia tidak boleh lagi ya di dalam gereja dan dikeluarkan dari gereja. Itu yang secara individu. Ingat ya, dalam gereja masalah ini bukan hanya klik ya. Bukan hanya masalah kawin, tapi dalam gereja juga ada jadi masalah orang kaya dan orang miskin. Ya, waktu di surat Yakobus ya, ada orang kaya datang dari pelayan gereja itu menyuruh dia duduk di tempat yang baik. Kemudian orang miskin datang disuruh bagaimana? Berdiri di belakang. Jadi masalah berikutnya juga apa? Kaum Yahudi bukan Yahudi, itu dalam surat Galatia. Kemudian kalau kita lanjutkan dalam surat Korintus, masalah yang berikutnya itu adalah tentang kuil, yang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ada pengajarannya, nanti akan kita pelajari selanjutnya. Dan juga masalah yang berikutnya dalam gereja apalagi, yaitu kompromi. Nah, ini yang terjadi ya. Kalau ada dosa terjadi tidak ditangani, itu artinya pemimpinnya kompromi. Nah, kompromi itu pada zaman sekarang tuh sering terjadi dalam gereja. Ya, gereja tidak melakukan disiplin gereja karena dia takut kehilangan anggota. Ya, kehilangan apa? Anggota. Jadi kalau orang itu sudah diekskomunikasi, kita boleh cantumkan di dalam warta gereja orang ini sudah diekskomunikasi. Tetapi ya, di negara tertentu kita harus waspada, tidak boleh menulis sebabnya dia diekskomunikasi. Kenapa? Karena dia bisa tuntut kita secara hukum di negara tertentu, ya kan? Ya, kalau di Indonesia kemungkinan masih boleh atau nggak boleh, kita harus pikirkan. Ya, ada konsekuensi hukumnya. Dia berdosa seperti ini, dia kita ekskomunikasi. Ya, apa salahnya? Dicantumkan atau nggak dicantumkan? Ya, ya kan, supaya orang tahu. Di sini kan supaya orang tahu. Ya, dia apa? Kikir, pembuat hal dan sebagainya. Nah, kita walaupun kita tidak cantumkan, tapi kita harus kasih tahu ya kepada orang bahwa dosanya adalah seperti ini, dia tidak mau bertobat sehingga dia tidak boleh lagi menjadi anggota gereja. Nah, sekarang kita lihat ya, antara gereja dengan dunia ya, juga harus ada pemisahan. Ya, seperti yang kita pelajari nanti di 2 Korintus pasal yang ke-6 yang disebut dengan pemisahan secara alkitabiah. Artinya begini, gereja kita kalau mau tetap murni, ya selain orang yang melakukan dosa kita keluarkan dari anggota gereja karena tidak mau bertobat, kita juga nggak boleh bekerja sama dengan gereja-gereja yang mempraktekkan praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, ya ada gereja karismatik mengajak kita, ayo kita sama-sama pergi mengabarkan Injil, nggak bisa. Atau kita sama-sama merayakan Natal, juga nggak bisa. Kenapa? Itu disebut dengan apa? Kita harus ya secara pribadi tidak ada hubungan dengan orang yang melakukan dosa, dan secara gerejawi juga kita harus memisahkan diri. Nah, kalau kita lihat ya dari pembacaan kita ini ada kata yang sering diulang. Hakim dan hukum. Ya kan? Mereka yang berada di luar gereja akan dihakimi Allah. Artinya mereka yang ada di luar gereja, begitu banyak orang di luar gereja, lebih banyak orang di luar gereja daripada di dalam gereja. Bagaimana mereka berbuat dosa? Ada tidak orang yang bisa menghakimi mereka? Ada. Dikatakan Allah kita adalah hakim yang bisa menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup itu ya masih bisa kita panggil paksa untuk dihakimi. Tapi orang yang mati bagaimana Allah menghakimi mereka? Kalau kamu baca dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, semua orang yang tidak percaya Yesus akan dibangkitkan loh, hidup balik loh dengan tubuh, ya bukan tubuh mulia, kita nggak tahu tubuh seperti apa, dan Tuhan akan menghakimi mereka sesuai dengan pikiran mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka. Nggak ada yang lepas. Dan kalau penghakiman seperti itu terjadi, pasti semuanya masuk ke dalam danau api. Oke? Jadi jelas ya, Allah bisa menghakimi semua orang. Kenapa bisa? Karena dia bisa membangkitkan orang mati. Untuk apa? Untuk dihakimi dan dihukum selama-lamanya dalam danau api. Nah, kita yang percaya Yesus juga ya harus bisa
menjadi hakim. Untuk menjadi hakim, bagaimana caranya? Ada hukum. Ada apa? Hukum. Hukumnya apa? Ini. Dikatakan loh, orang percaya bisa menghakimi para rasul 12 suku. Dan orang percaya Tuhan juga bisa pakai kita menghakimi roh jahat dan iblis. Makanya kita orang percaya kalau mau yang menjaga gereja kita bisa kudus, ya, tidak gereja yang kerdil, yang tidak bertumbuh. Kuncinya harus yang kotor keluarkan. Dan Tuhan bisa kuduskan yang masih ada dalam gereja. Dan kita harus rajin ya membaca firman Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, ya, pada bulan depan, pada minggu kedua saya akan mengajak kita bersama ya belajar pengantar ya setiap kitab ya, mulai dari Kejadian nanti sampai Wahyu. Itu akan memberikan kita satu ya pandangan ya dari atas kitab ini apa yang dibahas, dan kita harus ya punya komitmen untuk bisa membaca ya kitab itu dalam bulan itu sampai selesai. Katakanlah pada bulan yang ke-10 nanti ya pengantar kitab Kejadian ya kita mau ya sudah kita tahu, dan pada bulan 10 kita selesaikan ya pembacaan kitab itu. Ya supaya kita menjadi orang Kristen yang betul-betul ya bisa mempelajari firman Tuhan. Ya, dan kalau saya lihat gereja kita secara rohani diberkati. Kenapa? Nanti kalau kita sudah punya sekolah Alkitab, ya banyak orang bisa belajar firman-Nya ya, bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi juga dalam bahasa asli. Jadi kita hari ini sudah belajar bahwa buanglah, keluarkan ya kotoran yang ada dalam gereja. Maka kalau itu kita lakukan, Tuhan akan bertindak untuk proses berikutnya. Dia akan kuduskan kita semua, sehingga kita yang semakin kudus bisa menjadi saluran berkat ya untuk orang tidak percaya. Dan kalau kita lihat di sini ya, kalau ada saudara yang disebut ya kerabat palsu ya, tapi kalau kita sudah tahu dia adalah palsu, maka dia menjadi ya apa? Orang yang perlu kita nasihati supaya bertobat. Kalau tidak bertobat, kita ekskomunikasi. Ya, kalau sudah ekskomunikasi, bisa saja Tuhan yang membuat hidupnya sangat menderita sehingga dia sadar dan dia bisa sebut bertobat, sehingga memang tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dan gereja bukan hanya kita harus kudus ya, satu persatu, tapi secara organisasi kita juga harus kudus, karena begitu banyak ya gereja-gereja lain yang sudah menyimpang ya dari firman Tuhan, termasuk gereja Roma Katolik, kemudian termasuk gereja karismatik, gereja oikumeni dan sebagainya. Mereka sudah menyimpang. Itu tidak bisa kita makan bersama-sama dengan mereka. Saya tutup dengan satu kesaksian. Di Amerika ada seorang gembala sidang. Dia punya 2 anak laki-laki. Satu anak laki-laki itu adalah mengikuti jejak ayahnya menjadi hamba Tuhan full time. Tidak ada masalah dalam hidupnya. Tetapi ada satu lagi putranya itu hidup mengikuti dunia. Apa yang terjadi? Karena hidupnya sembrono, akhirnya dia harus mati muda. Tapi sebelum dia mati, dia bertobat. Dia bertobat. Jadi waktu dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia sadar bahwa walaupun ya dia hidup tidak seperti bapaknya, seperti saudaranya yang menjadi hamba Tuhan, dia hidup ya dalam kedagingannya hingga dia kena hukuman Tuhan dan dia harus mati muda. Tapi sebelum dia mati, dia mengatakan, saya mau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh sebelum mati. Dan dia berkata pada ayahnya, loh, walaupun saya tidak bisa seperti saudara saya, tapi ya saya percaya Yesus. Artinya apa? Tubuhnya binasa, dia mati kan? Dan jiwanya diselamatkan. Ya, kita berharap ya orang berdosa bertobat terjadi. Di gereja Korintus, waktu kamu lihat berikutnya, waktu Paulus menulis surat, ya banyak orang bertobat loh. Ya kan?
Masa kita cari dokter, penyakitnya nggak sembuh? Tutup dong praktek dokter kan? Tutup dong praktek toko obat kan? Pasti. Ya, Tuhan mengatakan begini, ada jalan keluarnya. Ya, problem sebesar apapun, ya kalau kita ikuti cara Tuhan, Dia berbelas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur, walaupun gereja Korintus, gereja yang banyak problem, tetapi Engkau melalui putra-Mu Tuhan Yesus sudah mengutus Paulus untuk menasihati mereka melalui begitu banyak surat yang pada malam hari kami pelajari sebagian dari surat itu. Tolonglah gereja-Mu ini supaya dapat keluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kami, supaya kami mau hidup kudus di hadapan Engkau. Kami tidak sanggup Bapa, tapi kuasa Kristus yang menyanggupkan kami, sehingga kami dapat hidup semakin kudus, semakin seperti Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri, pujian kita yang terakhir adalah nomor 179. Kini ku milik Yesus. 179. 179 kita nyanyikan pujian ini dengan berdiri. Kini ku milik. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Jantung senangku disematkannya, dahulu budak, kini ku bebas. Ya tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Bapa, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan